Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa dalam dunia maya dalam mengikuti mata kuliah SIMK, Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Untuk memulai perkuliahan kita, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan perdana saya ingin share knowledge, ingin berbagi wawasan tentang Anda mengenai sejarah Indonesia masa kolonial. Karena itu izinkanlah saya untuk share screen. Mudah-mudahan terbaca. Sudah nampak ya? Oke, jadi inilah mata kuliah kita, Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pastikan mata kuliah ini diampu oleh saya sebagai dosen satu ya. Di komputer Anda mesti nampak nama saya sebagai pengampu mata kuliah Dr. Andes Suwirta M. Hum. Nama Andi ini nama panggilan. Apa yang akan kita kaji tentang sejarah Indonesia masa kolonial ini, mungkin perlu dipahami dulu bahwa untuk bisa memahami sejarah Indonesia itu, bahwa bangsa ini telah mengalami at least 3 gelombang peradaban besar di dunia yang masuk, berkembang, dan diterima, dimodifikasi oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga menjadi itulah jati diri Indonesia. Itulah identitas bangsa Indonesia karena mengalami pengaruh gelombang peradaban dari luar. Denis Lombard, sejarawan dari Perancis, dalam bukunya La Caveur Jawa, Nusa Jawa Silang Budaya, menyatakan bahwa 3 gelombang peradaban penting yang melanda Indonesia, berkembang dan diterima sebagai jati diri bangsa Indonesia itu adalah pertama peradaban dari agama Hindu dan agama Buddha dari abad 5 sampai abad 15 Masehi hingga runtuhnya kekuasaan Majapahit di Jawa. Setelah itu datang gelombang peradaban Islam dari abad 13 hingga sekarang diterima sebagai satu identitas bangsa Indonesia di mana mayoritas bangsa ini beragama Islam. Dan yang terakhir datang gelombang peradaban Barat, modernisme, melalui kolonialisme dan imperialisme. Dimulai dari abad 16 sampai sekarang. Karena itu kalau kita lihat nama orang-orang Indonesia sekarang, bekas-bekas atau legacy dari 3 gelombang peradaban itu tampak dalam bangsa Indonesia. Kita punya presiden Indonesia. Banyak yang nama-namanya masih nama Hindu, nama Sanskerta, nama Sanskrit. Sukarno, Soeharto, Susilo, Suwirta. Nama-nama Hindu, nama-nama Sanskrit, Sanskerta. Tapi Presiden Indonesia termasuk saya adalah seorang Muslim. Menunjukkan bahwa kita terpengaruh oleh peradaban Islam. Walaupun nama saya Hindu, nama agama saya Islam, tapi saya hidup modern. Saya pakai kacamata, saya pakai kuliah daring, saya pakai baju yang modis, modern. Karena kita terdampak, terpengaruh oleh sistem peradaban Barat atau gelombang peradaban Barat. Itulah jati diri identitas bangsa Indonesia yang mampu meramu 3 gelombang peradaban besar itu menjadi identitas bangsa kita. Dan itu pula yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin bangsa lain tidak mengalami proses
Hinduisasi, proses Islamisasi, langsung ke peradaban Barat. Filipina misalnya tidak mengalami proses Islamisasi karena itu nama-nama mereka Katolik karena langsung dijajah oleh Spanyol dan Amerika Serikat. Malaysia misalnya tidak mengalami proses Hinduisasi sehingga nama-nama orang Malaysia itu jarang yang namanya seperti orang Indonesia. Namanya Muslim, ya. Orang Malaysia itu Ahmad Ali bin Seman, Abdul Razak bin Ahmad. Jadi mereka nama Muslim kan gitu selalu ada bin, ya, nama ayah. Mereka heran kenapa nama orang Indonesia tidak pakai bin. Jadi mereka kata Suwirta, PND Suwirta saja ke nama tuh. Apa pasal tak guna nama ayah? Saya bilang iya di Indonesia itu nama ayah tuh nak disebut satu bila berkahwin, dua bila dah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia baru tuh di papan nisannya ada Suwirta bin Koyim misalnya ya. Atau di sini misalnya siapa? Uh, Malena Sari Prenlin binti siapa gitu ya. Binti Suwirta misalnya kalau ayahnya Suwirta ya. Tapi kan itu disebut biasanya kalau menikah dalam surat nikah atau kalau meninggal dunia. Jadi orang Malaysia kata apa pasal apa ini macam tuh. Nah, saya jawabnya kelakar saja. Ya khususnya orang Sunda memang nggak mau pakai nama ayah. Kalau nama dia Asep, nama ayahnya Atang, kan kalau disebut lengkap tidak bagus tuh. Jadi Asep binatang, binatang. Jadi itu satu ciri bahwa Malaysia memang tidak mengalami proses Hinduisasi, langsung proses Islamisasi, karena itu nama-nama orang Malaysia jarang yang berbau Hindu-Buddha seperti di Indonesia. Ya. Jadi kita akan membahas tentang sejarah Indonesia masa kolonial, berarti sejak abad 16 Masehi sampai sekarang. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memahami bangsa-bangsa Barat bisa datang ke kawasan ini dan kemudian akhirnya menjajah, mendirikan satu sistem pemerintahan sebelum akhirnya nanti setelah Perang Dunia Kedua bangsa-bangsa yang dijajah itu merdeka. Untuk bisa memahami kedatangan bangsa-bangsa Barat ke kawasan Asia, Afrika, Latin Amerika, nampaknya kita harus menengok ke sejarah Eropa sendiri, di mana mereka mengalami satu zaman Renaissance. Apa itu zaman Renaissance? Adalah satu zaman baru, di mana bangsa-bangsa Eropa mulai meninggalkan keyakinan lama, yaitu keyakinan gereja Kristiani yang tadinya sangat mendominasi kehidupan duniawi. Karena mengalami kemunduran dan tidak berkembang, maka orang Eropa menginginkan satu pembagian kekuasaan, bahwa masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama silahkan diurus oleh gereja, silahkan diurus oleh lembaga keagamaan, sementara masalah-masalah dunia, masalah-masalah sains, masalah ilmu itu harus diserahkan kepada negara. Itulah proses sekularisasi, pemisahan antara kehidupan negara dengan kekuasaan gereja. Jadi zaman Renaissance telah melahirkan proses sekularisasi, di mana masalah-masalah duniawi akan diserahkan kepada negara, sementara masalah-masalah agama akan ditangani oleh gereja. Dan proses sekularisasi ini juga berkembang karena bangsa-bangsa di Eropa telah menemukan satu
paradigma baru, satu ilmu baru, yaitu yang lebih menekankan pada logos, pada logika, pada reasoning, pada akal. Dan pentingnya akal, pentingnya logika, pentingnya ilmu itu mereka telah dapatkan ternyata dari peradaban Islam yang berkembang di Baghdad dan berkembang juga di Cordoba di Spanyol. Sebagaimana kita tahu, kejayaan Islam telah menghasilkan banyak karya terjemahan, dan salah satu karya terjemahan yang menekankan rasio, menekankan logika, menekankan filsafat adalah karya-karya para filosof Yunani yang berkembang sebelum abad Masehi. Jadi dari bahasa Greek, dari bahasa Yunani oleh para cendekiawan Muslim di Baghdad, di Cordoba, Spanyol, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan orang-orang Eropa yang belajar di Baghdad, belajar di Spanyol, mempelajari pikiran-pikiran filsafat, logika, rasio dari tokoh-tokoh Yunani itu dalam bahasa Arab. Tentu ketika mereka bawa ke Eropa, ke Italia, ke Perancis, ke Belanda, ke Inggris, mereka terjemahkan kembali karya-karya filsafat dari bahasa Arab itu ke dalam bahasa mereka. Sehingga paradigma yang lebih menekankan pada logika, pada rasio, pada berpikir rasional itu telah mendorong juga satu gerakan Renaissance di Eropa. Sehingga cara berpikirnya sekarang orang Eropa tidak terikat pada doktrin agama, nilai-nilai agama, tapi lebih mengandalkan logika. Sekaitan dengan itu, sains, ilmu, filsafat yang berkenaan dengan logika berkembang, termasuk astronomi, matematik, ilmu bumi, aljabar, itu adalah konsekuensi dari penggunaan paradigma logika. Jadi lebih mementingkan logik atau logos daripada mitos misalnya. Karena doktrin-doktrin agama dan dalam banyak hal juga kisah-kisah dalam agama, terutama agama Kristen di Eropa pada waktu itu, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dipahami oleh logika, terutama ketika menjelaskan mujizat misalnya. Bagaimana bisa dipahami oleh logika? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kusta atau yang ayan. Tidak bisa dipahami oleh logika. Karena itu mereka bilang selamat tinggal mitos, selamat tinggal doktrin yang tidak masuk akal, dan silahkan hal-hal seperti itu diurus oleh gereja, diurus oleh agama, biarkan logika, ilmu itu semuanya ditangani oleh negara. Itulah satu proses Renaissance, sehingga dari zaman Renaissance di Eropa ini memunculkan banyak teori baru, banyak ilmu baru. Salah satu ilmu yang berkembang, ilmu bumi misalnya, mengatakan justru telah bertentangan dengan doktrin agama. Doktrin agama selain menyatakan bahwa bumi adalah pusat kehidupan kita. Berdasarkan logika, berdasarkan ilmu astronomi dan sebagainya, mulai muncul satu hipotesis baru, satu teori baru, bahwa sesungguhnya bumi bukanlah pusat tata surya kita, tapi matahari. Sehingga bumi mengelilingi matahari, bukan bintang-bintang atau matahari yang mengelilingi bumi. Begitu juga kalau anggapan selama ini bahwa bumi ini datar, dunia ini datar, juga mulai dibantah oleh logika dan penemuan sains di bidang astronomi bahwa bumi ini bulat. Karena bulat, maka siapapun yang berlayar ke barat akan kembali
ke titik awal. Sebab hipotesisnya adalah bahwa bumi ini bulat. Dan apa yang penting lagi pada zaman renaissance adalah telah ditemukannya kompas, penunjuk arah sebagai pengganti dari tanda-tanda rasi bintang di langit. Sehingga orang bisa menjelajahi lautan, menjelajahi samudra berdasarkan kompas dan berdasarkan keyakinan bahwa bumi ini memang bulat. Karena itu mulailah muncul satu gelombang penjelajahan samudra dari orang-orang barat untuk mencari dunia baru, untuk mencari daerah baru. Mengapa mereka begitu bersemangat untuk mencari daerah baru? Ini ada kaitannya dengan peristiwa penting yang kedua, yaitu jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani pada 1453. Mengapa Konstantinopel jatuh sangat penting bagi sejarah orang Eropa? Sebab suplai barang, suplai perdagangan dari dunia timur di stop dan tidak boleh dikirim ke dunia barat. Jadi ini semacam embargo. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kekaisaran Turki Utsmani memang sangat berkuasa di Timur Tengah, sebagian juga di Eropa Timur, sehingga untuk menjadikan orang-orang Eropa itu bangkrut secara ekonomi, kawasan Laut Tengah, kawasan Konstantinopel diblokade, ditutup, sehingga barang-barang dari dunia timur, rempah-rempah, gading, hasil hutan, emas, sutra tidak bisa berleluasa sampai ke Eropa. Orang Eropa dengan keyakinan bahwa dunia ini bulat, maka dia ingin mencari pusat rempah-rempah langsung di daerahnya. Dia ingin mencari, ingin menemukan dunia timur yang penuh dengan misteri, yang kaya dengan sumber alam. Karena itu terjadilah zaman penjelajahan samudra yang dimotivasi, yang didorong oleh keyakinan untuk mendapatkan kekayaan yang dipanggil dengan gold, juga tentu untuk mendapatkan keperwiraan, kepahlawanan, sebab seseorang yang berhasil menemukan dunia baru tentu namanya akan tenar, namanya akan terkenal, itulah glory. Kita tahu nama tentang Christophorus Columbus, karena berhasil menemukan dunia baru yang dia pikir itulah India, pusat rempah-rempah. Ternyata itu adalah benua baru Amerika. Karena itu Columbus menamakan penduduk di Amerika itu dengan orang Indian, sebab dia pikir itu adalah sudah sampai di India. Yang dipandangnya juga India sebagai pusat rempah-rempah. Kalau nanti kita akan lihat rempah-rempah bukanlah di India. Kemudian orang Portugis, oh ke timur lagi, bukan di India, rempah-rempah itu adanya di Malaka. Ketika Malaka nanti ditaklukkan oleh Portugis 1511, rempah-rempah bukan di Malaka, tapi di Maluku. Malaka, Maluku. Nanti begitu sampai di Maluku, jangan-jangan rempah-rempah itu di Maleke. Jadi Maluku telah menjadi pusat rempah-rempah dunia sejak dulu ya. Sesungguhnya sebelum abad Masehi orang memerlukan rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Banyak sekali. Penyedap makanan, untuk obat, untuk kecantikan, dan lain-lain ya. Jadi ya perut perut kan tidak bisa menunggu ya. Tiap hari kita makan, dan makan itu harus yang sedap. Masa makan hanya nasi saja atau roti saja, kan perlu penyedap ya. Dan tidak ada bahan penyedap untuk mengganti rempah-rempah. Jepang pernah menciptakan Ajinomoto kan, tapi kan tidak alami ya, beda dengan rempah ya. Atau sekarang ada sambal apa tuh yang siset tuh ya, yang botol tuh. Tapi kan beda dengan kalau ngulek sambal sendiri. Jadi menunjukkan bahwa rempah-rempah adalah satu barang yang sangat berharga,
dicari oleh banyak orang karena susah penggantinya. Ya. Oke, jadi itulah glory. Dengan menemukan daerah baru, kawasan baru, maka nama orang itu akan dikenal. Kita bila bicara tentang Amerika tentu selalu mengkaitkan dengan Columbus, ya. Termasuk juga kawasan-kawasan lain akan melahirkan tokoh-tokoh yang kemudian namanya menjadi terkenal. Ya. Kita bicara tentang Singapura, sejarah Singapura, tentu orang akan menyebut nama Thomas Stanford Raffles misalnya, ya, Raffles dan sebagainya. Itulah glory. Dan yang terakhir, orang Eropa juga tentu punya misi, ya, punya tujuan, yaitu gospel, untuk menyebarkan keyakinan mereka, walaupun agama Kristen itu telah mengalami proses sekularisasi dan agama diurus oleh gereja, tapi para penjelajah samudera ini membawa juga para pendeta untuk melakukan proses penginjilan gospel kepada penduduk setempat, supaya tentu kalau agamanya sama, maka penduduk yang dikuasai ini akan tidak melakukan proses resistensi atau perlawanan kepada bangsa-bangsa Eropa yang datang kepada mereka dan kemudian menguasai mereka. Jadi gospel, menyebarkan Injil, menyebarkan agama, ini juga menjadi salah satu misi dan motivasi bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajahi samudera. Bangsa Eropa tentu beragam, tidaklah tunggal, ya. Jadi bangsa Eropa juga agamanya beragam, walaupun sama-sama Kristen, tapi ada Katolik, ada Protestan. Protestan juga ada Anglikan, seperti di Inggris, ada Calvin, di Belanda ada Luther, di Jerman. Saya pikir agama Kristen telah banyak mengalami proses skisma, ya, proses perbedaan-perbedaan dalam sejarahnya. Mengapa demikian? Mungkin ini erat kaitannya dengan masalah interpretasi sumber. Ya. Sebagaimana kita tahu, kitab Injil ditulis dalam bahasa Ibrani sesungguhnya, ya. Tapi karena kemudian sumber aslinya mungkin belum ditemukan atau tidak dipahami hingga sekarang, terjadilah proses penerjemahan kepada bahasa masing-masing. Jadi ada Injil versi bahasa Belanda, Injil versi bahasa Itali, Injil versi bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Prancis, menjadikan Bible ataupun Injil mengalami proses interpretasi yang berlain-lainan. Agama Islam, Al-Quran, alhamdulillah tidak mengalami seperti itu karena tetap dipertahankan bahasa aslinya, bahasa Arab. Jadi walaupun Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Urdu, bahasa Arabnya, teks aslinya tetap disertakan supaya tidak terjadi salah paham. Ya. Tentu Allah dalam bahasa Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain kan menjadi lain-lain. Ada Tuhan, ada Pangeran, ada Gusti. Kalau tidak diketahui bahasa asalnya, tentu makna Pangeran, makna Gusti, makna Tuhan itu akhirnya menjadi berlain-lainan, ya. Bisa menjadi sumber skisma, sumber perpecahan. Kembali kepada bangsa-bangsa Eropa sebagai pelopor dari penjelajahan samudera dan akhirnya menguasai daerah-daerah yang mereka nilai baru dan ditemukan, walaupun daerah itu sudah lama dan sudah ada penduduknya. Kita mengenal bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Inilah dua negara superpower, dua negara adik kuasa, pelopor penjelajahan samudera pada abad 15-16.
sehingga Portugis Spanyol sampai membuat perjanjian untuk membagi dunia ini menjadi dua. Jadi Portugis bisa menguasai dunia belahan timur, Spanyol menguasai dunia belahan barat. Karena itu orang-orang Spanyol seperti Christophorus Columbus, Magellan berlayar ke barat. Columbus menemukan Amerika Serikat, Magellan menemukan Amerika Latin, bahkan terus hingga ke Filipina. Akhirnya ketemu dengan orang Portugis di Maluku, Kepulauan Maluku. Ya. Sementara orang Portugis berlayar ke dunia timur, pertama ke Afrika Selatan karena Laut Tengahnya dikuasai oleh Turki Utsmani. Kemudian bisa sampai ke India di Calicut, menaklukkan Malaka, dan berlayar ke Maluku, ketemu dengan orang Portugis, dengan orang Spanyol. Kembali mereka mengadakan perjanjian ulang untuk membagi dunia ini, Spanyol ke utara, Portugis ke selatan. Dalam konteks ini, Spanyol menguasai Filipina, Portugis menguasai Timor Leste. Itulah konteks penjelajahan samudra dan penguasaan kawasan-kawasan baru oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol. Memasuki abad 17, 18, kita juga mengenal negara superpower baru, yaitu Belanda dan Inggris. Belanda, satu negeri yang kecil, nanti akan memiliki daerah koloni yang luas, yang dipanggil Hindia Timur, atau kemudian menjadi Indonesia. Sementara Inggris, daerah kekuasaannya sangat luas sekali, sehingga orang Inggris sering membanggakan diri bahwa matahari tidak pernah tenggelam di Inggris Raya. Karena daerah koloninya hampir di seluruh wilayah dunia. Nanti setelah Perang Dunia Kedua, Inggris, Belanda, Prancis sudah tidak lagi menjadi negara superpower, akan digantikan oleh negara superpower baru, yaitu Amerika Serikat dan Soviet Union, ya, atau Uni Soviet. Uni Soviet nanti akan bubar tahun 1991, diganti sekarang dengan superpower baru, ya, yaitu Cina dengan Amerika Serikat. Itulah kisah tentang negara-negara superpower yang pada abad ke-16 dimulai dengan zaman penjelajahan samudra yang didorong oleh adanya gerakan Renaissance, penemuan sains, teknologi, dan keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk menakluki atau menguasai daerah lain. Jadi Renaissance ini telah melahirkan satu semangat dan paradigma baru tentang ilmu, ya, tentang sains. Sehingga orang Eropa sejak abad 16 sampai sekarang, ya, menyatakan science is power. Jadi ilmu itu kekuasaan. Ini berbeda dengan pandangan orang Asia, termasuk orang Indonesia, termasuk peradaban besar di Asia, di India, di Cina, di dunia Islam, ya. Jadi bagi dunia timur, science is entertainment. Jadi bagi kita ilmu itu alat hiburan, bukan untuk menguasai orang lain. Contohnya bubuk mesiu. Bubuk mesiu sudah dikenal oleh dunia timur, oleh peradaban Cina, India, Arab. Tapi bubuk mesiu oleh orang timur digunakan untuk kembang api, digunakan untuk entertainment, hiburan. Sementara orang Eropa, bubuk mesiu digunakan untuk membuat senjata dan untuk menaklukkan orang lain. Jadi beda sekali, ya, paradigma cara pandang orang timur dengan orang barat. Kita punya ilmu tuh untuk entertainment, ya. Jadi atau untuk bangga. Saya Dr. Andes, saya M.Hum, saya doktor di bidang sejarah. Itu aja kebanggaannya. Tidak berusaha bahwa ilmu sejarah itu bisa
dikembangkan untuk bisa memahami bangsa lain, supaya bangsa lain itu bisa dikuasai oleh kita. Nah, kita kurang berpikir ke sana. Jadi perkembangan ilmu-ilmu di Eropa, ilmu bumi, sejarah, linguistik, astronomi, matematik, itu konteksnya adalah bagaimana ilmu ini untuk menaklukkan dunia, bukan sekedar untuk entertainment. Jadi itulah filosofi dan paradigma orang Eropa yang pada akhirnya sejak abad 16 sampai sekarang mereka terus mendominasi dunia timur. Ya. Bahkan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan banyak negara-negara di Asia, Afrika, Latin Amerika melepaskan diri dari kekuasaan Eropa, orang Eropa bilang, tidak apa-apa. Yang penting bagi kita, mereka tetap tergantung pada kita. Jadi kalau sebelum Perang Dunia Kedua, penguasaan terhadap kawasan-kawasan Asia dan Afrika itu bersifat directly, bersifat langsung, yang tentu memerlukan biaya yang cukup mahal, maka setelah Perang Dunia Kedua, penguasaan terhadap negara-negara di Asia, Afrika, Latin Amerika yang sudah merdeka itu indirectly, tidak langsung. Yang penting mereka secara ekonomi, secara budaya, secara sosial, secara sains, teknologi, masih tergantung kepada dunia Barat. Jadi kita memang merdeka dari kekuasaan Barat, tapi dari sisi ideologi, ekonomi, sistem pendidikan, budaya, negara-negara di Asia, Afrika, Latin Amerika itu belum sepenuhnya merdeka, belum sepenuhnya lepas dari hegemoni budaya Barat. Jadi cara menguasainya pun orang Barat sangat sophisticated, ya, sangat canggih. Nggak apa-apa kita merdekakan negara-negara Asia Afrika itu, yang penting secara ideologi, secara budaya, secara ekonomi masih tergantung pada negara-negara Barat. Ya. Itulah saya pikir satu sistem penjajahan yang directly, langsung, ataupun indirectly, tidak langsung, dari abad 16 hingga sekarang. Oke, sekarang kita akan masuk dengan demikian ke bagaimana sejarah kolonialisme, imperialisme itu masuk ke kawasan Asia Tenggara. Ya. Sebagaimana kita tahu, bangsa-bangsa Eropa adalah beragam, mereka punya motivasi tersendiri, tujuan tersendiri. Karena itu kawasan Asia Tenggara yang dinilai sangat eksotik, sangat indah, sangat kaya dengan sumber daya alam, juga menjadi ajang perebutan bagi kekuasaan-kekuasaan Barat, bagi bangsa-bangsa Eropa, termasuk Amerika, sebab Amerika Serikat kan masuknya juga Barat, ya. Mereka banyak menerima para imigran dari Eropa, sehingga kawasan Asia Tenggara ini secara perlahan namun pasti nanti akan dikuasai atau dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Tentu ketika menguasai kawasan di Asia Tenggara ini, bangsa-bangsa Barat melakukan perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat, dengan penguasa lokal. Kalau penguasa lokal itu kuat, diadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Tapi kalau penguasa lokal itu lemah, maka biasanya akan ditaklukkan, akan dipaksa untuk mengakui hegemoni kekuasaan Barat. Nanti di antara negara-negara Barat sendiri, bangsa-bangsa Eropa sendiri, untuk melakukan batas-batas teritori mereka, mereka mengadakan perjanjian di antara mereka satu dengan yang lainnya. Sehingga jadilah nanti setelah kawasan di Asia Tenggara ini memperoleh kemerdekaan, maka batas teritori yang kita warisi itu sesungguhnya adalah batas-batas teritori
yang telah dipetakan, yang telah diciptakan oleh bekas kolonial atau penjajah Barat di Asia Tenggara. Jadi kembali walaupun begitu, tentu kawasan Asia Tenggara bukanlah kawasan yang kosong, tapi sudah mengalami atau memiliki sejarah peradaban yang panjang. Ketika bangsa Barat datang di Asia Tenggara, di kawasan ini sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan yang beradab dan memeluk agama besar juga. Pada mulanya menerima agama Hindu dan agama Buddha, kemudian pada abad 13 mulai beralih ke agama Islam, sehingga muncullah Kesultanan-Kesultanan Malaka, di Semenanjung Tanah Melayu, Maluku, ada Ternate, ada Tidore di kawasan Maluku, ada Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan, ada kekuasaan Mataram Islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Banten di Jawa bagian barat, ada Cirebon, Aceh, dan sebagainya. Kesultanan-kesultanan yang berbasiskan Islam ini nanti akan menghadapi tantangan dari kekuatan negara-negara barat yang telah mengalami proses renesan, telah mengalami dan menekankan pentingnya logika, pentingnya ilmu, pentingnya sains. Dalam konteks ini kita bisa memahami nanti kenapa kesultanan-kesultanan Islam di Asia Tenggara ini bisa ditaklukkan, bisa dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Apakah melalui cara-cara negosiasi, perjanjian, atau melalui cara-cara kekerasan? Saya pikir itu juga nanti akan kita kaji, kita bahas, dan Anda bisa juga mengkaji ya, salah satu dari peristiwa-peristiwa penting yang ada di Asia Tenggara ataupun Indonesia kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kembali lagi seperti yang saya katakan, di antara negara-negara barat sendiri tentu mereka bersaing, dan akhirnya ketika menguasai satu daerah mereka melakukan perjanjian untuk membagi batasan-batasan teritori kekuasaan mereka. Salah satu perundingan di antara bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dan akan membagi kawasan Asia Tenggara dengan batas-batas yang jelas sampai sekarang adalah Traktat London atau Perjanjian London 1824. Ini antara Inggris dan Belanda. Mereka memastikan batas-batas teritorinya, batas-batas teritori sebuah negara, sebuah wilayah di barat juga dengan sains modern, yaitu dengan astronomi. Jadi batas-batas teori, batas-batas kekuasaan sebuah negara itu beda dengan dunia timur, di mana batas-batasnya adalah bersifat geografis, gunung, sungai misalnya, ya, atau laut atau pulau. Negara barat mencoba membuat perjanjian untuk menentukan batas-batas itu melalui ilmu astronomi. Sehingga kalau Anda belajar geografi misalnya, coba sebutkan wilayah Indonesia secara astronomis. Maka kita akan menyatakan, oh Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, 141 bujur barat. Itu cara orang barat menentukan batas-batas teritori. Sementara bangsa kita kalau menentukan, coba sebutkan batas-batas Indonesia, dia langsung merujuk dari Sabang sampai Merauke, dari Gianyar sampai Pulau Rote. Wah, itu batas-batas geografis. Ya. Kalau nanti pulau itu tenggelam atau muncul pulau baru, bagaimana? Bisa terjadi sengketa. Jadi Traktat London, Perjanjian London adalah satu sistem pembagian kekuasaan yang sangat modern, di mana batas teritori itu ditentukan oleh sains, secara saintifik, secara ilmiah melalui ilmu astronomi. Dalam konteks ini, kita bisa melihat
Mengapa Kalimantan yang satu pulau kemudian ditentukan batas-batas astronomisnya oleh Inggris dan oleh Belanda. Sehingga Kalimantan di bagian selatan masuk ke wilayah Belanda, Kalimantan di bagian utaranya masuk ke kekuasaan penjajah Inggris. Ya. Begitu juga dengan di Pulau Timor, ya, antara Belanda dengan Portugis, sehingga ada batas-batas antara Timor Barat dengan Timor Timur. Begitu juga dengan Papua atau Irian. Ada Irian Barat, ada Irian Timur yang kemudian menjadi Papua Nugini. Jadi perjanjian di antara bangsa-bangsa Barat sendiri sesungguhnya adalah merupakan legacy, dan ketika mereka meninggalkan daerah-daerah jajahannya karena sudah merdeka setelah Perang Dunia Kedua, maka batas teritori itu masih terus digunakan hingga sekarang. Saya pikir sebagai pengantar, itu yang ingin saya kemukakan. Dan sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin memberikan pertanyaan ya, supaya Anda jawab, Anda komentari, Anda analisis di dalam WhatsApp group ya. Pertanyaannya sederhana dan menuntut Anda untuk ya mengetes Anda apakah Anda sudah banyak membaca buku-buku sejarah atau belum ya, yang ada kaitannya dengan sejarah Indonesia masa kolonialisme ini. Oke, pertanyaannya adalah, atau ada yang menyatakan atau ada yang berpendapat bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Artinya sejak Cornelis de Houtman datang ke kawasan ini 1596 hingga Indonesia merdeka 1945. Pertanyaannya adalah, apa komentar Anda dengan pernyataan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Berikan komentar, berikan analisis terhadap pertanyaan saya tadi ya. Kepada PJ kelas juga mohon diabadikan kehadiran teman-teman Anda pada hari ini. Ada 2 slide ya, dan yang hadir 42 orang, dengan saya dan Pak Esa berarti 40 orang yang hadir. PJ kelas silakan diabadikan per slide, per layar dengan aba-aba, dengan hitungan. Atau siapa yang kameranya bagus, nanti di-share di WhatsApp group ya, hasil tangkap layarnya. Siapa yang memoto? Tadi Arhan Saya boleh. ini, Pak. Ya? Saya, Pak. Oke, silakan pakai aba-aba ya. Siap. Oke, rekan-rekan semuanya siap ya dalam hitungan 3. Slide satu dulu ya. Slide 1 dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide Kemudian 2. slide 2. Oke. Slide 2 siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya pikir mari kita akhiri kuliah perdana kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita masih ada waktu. Silakan memberikan komentar dalam WhatsApp group sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan saya tadi. Komentar dalam WhatsApp grupnya ditunggu hingga pukul, harusnya 9.30 karena diundurkan 30 menit, jadi hingga pukul 10 ya. Jangan lewat dari pukul 10, nanti kalau lewat dianggap tidak memberikan komentar. Kita membiasakan diri on time karena kita sudah terpengaruh oleh sejarah peradaban barat yang modern, yang tepat waktu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Siap, Pak.